itu. Saat kita menyanyikan lagu itu, Tuhan melihat kita. Indahnya anak-anakku memuji namaku. Saat puji-pujian diperdengarkan, saat puji-pujian dilakukan, Tuhan yang mendengar kita. Lalu ketika firman Tuhan diperdengarkan, disuarakan, kita yang mendengarkan Tuhan. Beda ya? Kembali lagi saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Tentunya sesuai dengan harapan kita semua, kita selalu ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, karena Tuhan tetap menyertai kita. Saat ini saya kembali menyampaikan khotbah yang saya dapat rekam tadi malam ketika saya mengikuti ibadah kolom, ibadah rumah tangga, yang dipimpin, yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwayan Darmadi, Sarjana Teologi. Selamat mendengarkan, Tuhan akan menguatkan iman kita. Dia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara kebenaran firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kolom keluarga 6 yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi jam 4:15 saya masih di Palu. Saya berusaha mengejarnya kemari. Naik gunung, mobil saya sama dengan dikejar dengan setan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus yang melindungi. Karena tadi sempat juga singgah di bengkel ganti ban, itu yang lama. Ya, antriannya lama. Saya mau lari, ban saya sudah dibuka. Bagaimana caranya? Mau tidak mau saya harus tunggu. Jadi agak terlambat sedikit tadi sampai di sini. Sampai di rumah langsung buang tas, mandi, angkat kemarin. Karena perlu diketahui kemarin hari Rabu saya di Palolo dalam rangka 40 hari dari mertua saya yang meninggal di Manado 40 hari yang lalu. Saya berangkat di sini hari Selasa jam 8 malam. Tiba di sana jam 4 pagi. Karena ban saya botak, saya pelan-pelan. Puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan malam hari ini kita boleh bertemu kembali di sini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, berita firman mengenai tuntutan hidup Kristiani seperti yang nampak dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 yang kita baca tadi, dilatar belakangi oleh situasi jemaat Kristen di Tesalonika saat Rasul Paulus menyampaikan suratnya ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Situasi yang mereka hadapi pada saat itu adalah kota kecil Kolose ini adalah salah satu kota yang tergolong kota yang kaya. Ini Kolose, kota yang kaya. Kekayaannya ini mengandung banyak orang yang datang ke tempat ini dan membawa berbagai kebudayaan. Di kota kecil ini menjadi pusat perhatian banyak orang, dan banyak orang datang ke kota Kolose ini dengan berbagai latar belakangnya. Di antaranya kebudayaan Yunani, mereka pun bawa ke situ. Kebudayaan Yunani ini suka mencampurkan urusan-urusan agama. Dia selalu mencampuri urusan-urusan agama sehingga terjadi percampuran dalam hal agama dan kepercayaan itu. Selain itu ada juga semacam agama rahasia dengan ucapan-ucapan khusus yang diikuti oleh kelompok orang-orang tertentu. Samping itu juga ada agama Yahudi yang seringkali berbuat mencampurkan agamanya dengan agama yang ada. Mereka datang membawa agama, mereka mengkolaborasikan agama yang mereka ada dengan agama yang sudah ada di situ. Di samping itu ada juga semacam kewajiban dari pemerintah untuk memuja atau menyembah Kaisar Roma pada waktu itu sebagai dewa.
Jadi kota kecil ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Mereka ngumpul di situ. Semuanya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Orang Kristen di Kolose sendiri sebelumnya berasal dari pemuja berhala atau orang kafir. Mereka sering tergiur oleh tawaran-tawaran agama dan kepercayaan yang baru muncul di kota Kolose ini. Jadi sebagai orang yang tidak beragama, mereka ini mudah sekali dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada. Ketika orang luar membawa kepercayaan dan keyakinan yang baru. Itulah situasi dan keadaan jemaat Kolose yang disertai dengan berbagai latar belakang ini yang disurati oleh Paulus pada zamannya itu. Untuk menangkal pengaruh agama dan kepercayaan baru yang muncul di kota Kolose ini, yang seringkali menyesatkan, dan dalam membina mutu iman jemaat Kolose inilah, maka Paulus membantu rekan sekerjanya, yaitu Epafras, dan juga jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini, dengan nasihat-nasihat rasulnya, diantaranya seperti yang disaksikan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 tadi ini. Ini salah satu nasihat Paulus kepada Epafras dan juga orang Kolose yang pada saat itu berhadapan dengan situasi yang luar biasa ini. Saudara-saudaraku, apa yang dialami jemaat Kristen mula-mula, khususnya jemaat yang ada di Kolose ini, juga teralami oleh jemaat Kristen yang ada di dewasa ini, walaupun bentuknya mungkin berbeda. Orang-orang Kristen atau jemaat Kristen di zaman sekarang ini mengalami hal yang sama, persoalan, pergumulan yang sama, seperti yang dihadapi oleh jemaat Kolose ini. Jemaat Kristen dewasa ini hidup dalam arus globalisasi yang sangat-sangat transparan. Apa yang terjadi di negara lain dengan cepatnya diketahui, diikuti oleh kita yang ada di sini atau ada di Indonesia. Begitu mudahnya informasi-informasi yang kelihatan, begitu mudahnya pengaruh-pengaruh luar mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah dulu tahun 90-an, tahun 80-an, orang-orang selalu duduk berhadapan, bercerita dengan pengalaman-pengalaman yang mereka temui di sepanjang hari itu. Atau suami istri, anak-anak ketika pulang dari aktivitasnya, mereka ngumpul di meja makan. Mereka bercerita dengan pengalaman-pengalaman. Tapi di era zaman sekarang ini, karena pengaruh globalisasi yang ada, duduk bersampingan suami istri atau anak-anak yang ada apa? Masing-masing sibuk dengan betul enggak Pak? Ini pengaruh yang sangat-sangat luar biasa. Ini pengaruh yang sangat-sangat membahayakan bagi kehidupan pertumbuhan iman orang-orang yang percaya. Salah satu hal yang lebih prinsip lagi dapat kita lihat, ketika orang mau keluar atau pergi ibadah, ketinggalan Alkitabnya biarin aja. Tapi ketika HP-nya ketinggalan, balik ya. Balik. Ini pengaruh zaman, ini pengaruh situasi, ini pengaruh perkembangan dunia secara globalisasi yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan pertumbuhan iman setiap orang terhadap Kristus Tuhan. Semua itu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan jemaat yang orang Kristen yang ada di dewasa ini. Secara tidak langsung sudah mempengaruhi ya. Di samping itu masih banyak hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan datang mengingatkan kita sekalian. Barang siapa ada di dalam Kristus, buanglah segala perangai hidup lama dan kenakanlah perangai hidup baru. Janganlah kekristenan kita menjadi kekristenan tanpa Kristus. Kita
harus memahami bahwa kekristenan kita dilandasi oleh Kristus Yesus. Jangan sampai kekristenan tidak berlandaskan Kristus. Lalu kasih bukanlah sebuah konsep yang gampangan dihafal. Kasih. Banyak orang tahu tentang kasih yang mudah sekali dihafalkan, yang mudah sekali diucapkan. Tetapi hendaklah kesatuan yang sangat nyata dalam hal mempersatukan dan menyempurnakan dalam kehidupan Kristen itu betul-betul terwujud dalam kasih itu. Damai sejahtera Kristus hendaknya menguasai hidup dan pergaulan kita. Teguran membangun dalam nama Kristus sangat berarti bagi orang Kristen. Kemudian yang terakhir, apapun yang kita buat, perbuatlah itu dalam nama Tuhan. Sehingga hidup dan perbuatan kita menjadi satu kesaksian seperti yang dilakukan oleh si pemazmur. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Dengan demikian melalui nasihat firman Tuhan malam hari ini, kita diberi peringatan. Kita dinasihati agar kita betul-betul menghayati kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Menjadi orang Kristen itu adalah pilihan setiap pribadi terhadap Tuhan Allah. Tidak ada seorang pun yang memaksakan mereka untuk mengikut Tuhan. Tidak. Yang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus adalah pribadinya. Oleh karena itu, iman yang ada dalam pribadinya itu hendaklah selalu dibentuk, dihayati, dan semua yang dilakukannya itu adalah berdasarkan damai sejahtera Kristus. Hendaknya menguasai hidup dan pergaulan kita. Damai sejahtera Kristus yang mempengaruhi kehidupannya dimanapun mereka berada. Dengan demikian, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memilih Kristus. Hendaklah ia betul-betul memahami kepemilihannya terhadap Kristus sebagai Tuhannya dan sebagai Juru Selamatnya. Dalam ibadah seperti ini, kita datang beribadah kepada Tuhan Allah. Di sini dalam ibadah ini, kita sudah menaikkan puji-pujian tadi 2 lagu. Kidung Jemaat nomor 4 dan Kidung Jemaat nomor 6. Ayat 1 dan ayat 4. Dua-duanya seperti itu. Saat kita menyanyikan lagu itu, Tuhan melihat kita. Indahnya anak-anakku memuji namaku. Saat puji-pujian diperdengarkan, saat puji-pujian dilakukan, Tuhan yang mendengar kita. Lalu ketika firman Tuhan diperdengarkan, disuarakan, kita yang mendengarkan Tuhan. Beda ya? Kita yang mendengarkan Tuhan. Mendengar nasihat-nasihat yang ia berikan. Mendengar bimbingan-bimbingan yang ia berikan. Karena itu semakin banyak Tuhan berbicara kepada kita, semakin banyak kita mendengar nasihat firman Tuhan. Jadi dalam sebuah ibadah itu ada rangkaian-rangkaian sangat indah. Ada pujian, memujilah dengan nyanyian terhadap Tuhan Allah dengan hati. Karena Tuhan yang melihat kita memuji-muji namanya. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, dengarkanlah berita firman-Nya. Hayatilah firman itu. Karena firman itu ditujukan kepada semua umat-Nya. Dihamburkan, dibagikan, diberikan kepada umat-Nya. Tinggal umat itu yang mengambil firman untuk mengenakan pada dirinya. Sehingga ketika pujian dinaikkan, Tuhan melihat, Tuhan bersukacita melihat kita yang memuji dengan hati kita. Dan ketika ia berbicara kepada kita, kita mendapatkan firman, petunjuk dalam hidup kita, dan hidup kita berjalan dengan baik. Sehingga hidup kita selalu terpimpin, terarahkan seperti yang dialami oleh orang-orang Kolose. Ada banyak gangguan-gangguan yang masuk dalam kota Kolose, kota kecil ini. Mereka tetap konsekuen pada Kristus Yesus. Mereka tidak terpengaruh dengan situasi agama-agama yang muncul di situ. Ajaran-ajaran yang muncul di situ. Jadi memilih Kristus berarti bertanggung jawab atas setiap pemilihan kita. Kepemilihan kita terhadap Kristus itu.
Dengan iman inilah kita dapat berjalan, menikmati, dan hendaklah kita selalu menaikkan pujian syukur kepada Dia yang menjadi junjungan kita yang termulia. Dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dengan demikian kita mengertilah arti sebuah ibadah yang kita lakukan, arti sebuah sakral yang kita lakukan di hadapan Tuhan Allah adalah kita duduk di hadapan Tuhan, kita menyanyi, Tuhan melihat kita, Tuhan berbicara, kita mendengarkan, lalu kita berdoa, memohon kepada Tuhan Allah dalam doa-doa kita. Banyak doa-doa yang kita naikkan kepada Dia lewat persekutuan-persekutuan seperti ini. Dan Tuhan punya hak mengabulkan setiap doa. Kita hanya punya hak untuk meminta kepada Tuhan Allah. Yang berhak mengabulkan adalah Tuhan Allah. Tuhan melihat ketika Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan melihat bagaimana Ia memuji Tuhan. Bagaimana Ia memuji aku dengan hatinya. Ketika Dia memohon, aku akan memberikannya dengan kesukacitaan hatiku. Inilah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan selalu diperdengarkan untuk membimbing, mengarahkan setiap orang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, dan mengasihi kita setiap saat melalui firman. Amin. Itulah tadi saudara-saudaraku firman Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan Darmadi Sarjana Teologia. Semoga menuntun kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus lebih dekat dan lebih mengikuti tuntutan kehidupan Kristiani.